Baiklah, selamat malam semuanya. Saya coba cek suara dulu ya. Udah, Agus, suara saya udah kedengaran? Terdengar jelas, Kedengar Sony. ya. Udah jelas ya, udah. Terdengar jelas, Sony. Oke, oke kita mulai aja ya. Eh, Saat ini udah 17 orang yang udah login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nih, Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat ya teman-teman. Hari ini kita santai aja. Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada Mata Garuda Sumatera Barat, khususnya ketua kita, Uda Riko yang telah memberikan kesempatan kepada saya divisi tanya jawab beasiswa untuk di dalam negeri. Selanjutnya nanti ada penyampaian materi juga oleh Uda Agus terkhusus untuk tanya jawab beasiswa di luar negeri. Nanti kami akan berkolaborasi aja. Malam ini kita santai, kita saling jawab-jawab aja dan belajar bersama aja ya teman-teman, karena saya juga bukan ahlinya atau orang dalamnya dari beasiswa LPDP begitu. Malam ini yuk kita belajar bersama bagaimana sih strategi jitu, tips rahasia dan persiapan matang kita untuk lolos LPDP tahun 2025 tahap kedua ya teman-teman. Mungkin pada hari ini kita tadi ya saya tepatnya ada dapat kalau buat untuk tahap kedua tahun 2025 LPDP udah keluar. Saya rasa teman-teman udah pada baca ya, udah baca dan udah pada download gitu. Nah, baiklah, saya mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Aminah. Saat ini saya sedang menempuh studi Magister Pendidikan Masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin sebelumnya dari teman-teman udah ada yang kenal saya juga. Saya hello. Oke, saya boleh slide sebentar. Oh, nggak mau ya. Udah Agus, saya boleh ini minta bantuannya buat slide. Kontrolnya udah saya ini. oke nih, oke. Oke, boleh Oke, slide udah. Atur nuhun udah. bentar ya nih ya. Nah, Oke. oke, ini lagi proses. Kalau boleh tahu teman-teman di kolom komentar dari mana aja sih? Apa banyak orang Sumatera Barat, Padang, Riau, apakah ada Jambi, atau Payakumbuh, Bukit Tinggi, atau ada yang di luar Sumatera Barat? Ada yang dari Padang nggak? Gimana Uni? Udah bisa tidak Belum mau screen? jalan udah. Sudah terlihat Uni? Belum jalan. Ini gimana ya? Sembari nunggu teman-teman yang lain juga ya. Kita baru 20 orang peserta. Saya share lagi ya. Belum, belum terlihat Uni? Belum? Saya juga Belum nggak. ya?
Oh, ini Kalau udah, Heeh, udah, udah ya. udah ya, nih? Udah. Oke, teman-teman, apa itu beasiswa LPDP? Beasiswa LPDP adalah beasiswa dari negara kita, dari Kementerian Keuangan, atau kita bilang ibunya kita ada Bu Sri Mulyani ya. Itu kita menggunakan dana abadi. Nah, untuk tahun 2025 ini, kemarin untuk tahap satunya kita udah ada yang lulus nih teman-teman yang lainnya. Hasilnya saya ingat tanggal 19 Juni ya, atau ada di sini teman-teman yang udah coba di tahap satu kemarin. Nah, nanti boleh sharing-sharing ya pengalamannya juga kayak gimana. Itu kita uh, udah nerima hasil. Habis itu kita di tahap kedua ini udah mulai lagi dibuka pada tanggal 30 Juni sampai tanggal 31 Juli 2025. Seleksi administrasinya nanti di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi ada 22 Agustus 2025 dan seterusnya. Hasil seleksinya tanggal 27 November 2025, nanti itu akan diumumkan. Sebentar. Nah, secara umum, bentar nggak bisa di slide lagi. Oke, nah secara umum kita itu ada 3 ya teman-teman alurnya gimana sih mendaftar beasiswa LPDP. Tentunya teman-teman itu melewati tahap seleksi administrasi. Nah, pemberkasan gitu teman-teman. Habis itu teman-teman ikutlah seleksi bakat skolastik. Setelah lulus administrasi, lulus seleksi bakat skolastik, teman-teman ke seleksi wawancara. Semua tahap ini secara umum teman-teman harus mengikuti seperti itu. Apabila teman-teman ingin melewati satu tahap ini bisa nih, teman-teman nggak bisa nggak usah aja ngelewatin seleksi bakat skolastik, langsung dari seleksi administrasi ke seleksi wawancara itu bisa melalui teman-teman harus daftar universitas terlebih dahulu dan teman-teman harus sudah dapat letter of accept-nya gitu, udah diterima. Nah, teman-teman nggak perlu karena udah ada LOE, maka teman-teman loncat aja dari seleksi administrasi ke seleksi wawancara. Nah, jenis-jenis beasiswa LPDP ada apa aja? Nah, ini ada yang program umum, reguler, perguruan tinggi utama dunia, beasiswa parsial, terus ada program afirmasi, afirmasi penyandang disabilitas, terus afirmasi putra-putri Papua, beasiswa afirmasi daerah, 3T, dan prasejahtera. Nah, yang untuk targetnya ada beasiswa PNS, kewirausahaan, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Dan yang di bawah ada program beasiswa uh, joint degree gitu. Nah, untuk tahap pertama itu kan kita melalui tahap administrasi ya teman-teman. Nah, kalau tahap administrasi itu intinya segala sesuatu persiapan administrasi teman-teman udah matang dan udah ada di tangan sebelum mendaftar. Nah, selanjutnya itu di tahap administrasi itu kita udah submit ini ya, esai ya teman-teman ya. Nah, di esai singkatnya itu ada tips dan trik menulis esai yang lolos seleksi. Apa aja? Pahami dengan baik buklet beasiswa LPDP yang ingin dipilih dan penuhi semua poin-poin yang diinginkan. Terus pahami diri teman-teman, refleksikan diri, perjalanan hidup teman-teman lagi, pencapaian-pencapaian terbesar teman-teman, tantangan, dan teman-teman harus memahami bagian dari teman-teman yang dapat menginspirasi orang-orang banyak, meskipun itu melalui hal-hal kecil. Nah, lanjut dulu ya. Oke, usahakan ya struktur esai itu kuat, logis, dan menggunakan
diksi-diksi yang inspiratif. Usahakan selaras dengan nilai-nilai dan tujuan visi misi LPDP. Pahami betul, baca lagi visi misi LPDP apa aja sih, baca lagi. Terus hafalin gitu ya, hafalin dan untuk pendaftar doktoral itu pastikan proposal penelitiannya dibuat sebaik mungkin, memenuhi poin-poin yang diinginkan oleh LPDP dan dapat berkontribusi dalam kemajuan bangsa melalui disiplin ilmu yang tertekuni. Nah, untuk esai LPDP ini kita itu nulisnya kan diminta itu untuk esai LPDP adalah 1.500 kata sampai 1.500 sampai 1.000 ini ya 200 ya saya baca ya. Ya, 1.500. Tips dari sayanya intinya ketika teman-teman menulis esai, usahakan esai itu padat, singkat dan tepat begitu. Jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang. Semakin panjang esai teman-teman, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul itu semakin banyak. Jadi usahakan untuk to the point aja di esainya dan tulislah sesingkat mungkin. Kemarin itu esai saya, seingat saya 1.537. Izin Nah, dulu nih Ami, maaf mengganggu nih. Slide-nya sepertinya tidak bergerak. slide-nya udah? Tidak bergerak slide-nya yang Oh dari Uni tidak bergerak. iya, iya belum belum. Oke, nah eh, gimana esainya itu? Ini juga cara jawab ya. Kita pakai metode STAR aja gitu. Ada situasinya, terus kayak ceritakan masalahnya, ceritakan situasinya, ceritakan apa tindakan yang teman-teman lakukan dan hasilnya apa. Teman-teman yang berbahagia, saya tuh punya teman ya, dia itu nulis esai tentang dirinya karena dia itu paham betul tentang dirinya seperti apa, jadi dia menuliskan esai sesederhana dia nulis cerita dia melakukan pengabdian atau aktif di masyarakat. Setiap tanggal 17 Agustus itu dia berpartisipasi di kampungnya untuk mengangkat acara 17-an. Dan dia tuh nulisin di situ untuk ya memang seperti itu karena sebagian teman-teman ada yang bilang Kak, saya tuh tipe yang nggak terlalu banyak ini loh mengikuti kejuaraan, mengikuti lomba, dapat prestasi A, prestasi B, yang nggak apa-apa gitu. Intinya teman-teman paham betul gitu dan esai teman-teman nggak bertele-tele. Nah, ini ya tadi ya. Untuk esai itu kalau sekarang itu ada komitmen kembali ke Indonesia 1.500 sampai 2.000 kata. Dari dalamnya kita bisa tuliskan secara jelas temanya seperti apa. Terus deskripsikan alasan pemilihan program studi. Mohon dijelaskan juga apabila memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap bidang industri, strategi, yaitu bidang pangan, energi, pertahanan, transportasi, IT, siber, dan material maju, terus teknologi. Ini memang untuk buklet yang terbaru ada ya teman-teman dituliskan, tapi ini bukan berarti ketika teman-teman beririsan dengan ini langsung itu pasti diterima atau di ACC enggak juga, tapi usahakan kalau memang ada keterkaitan soal ini nggak apa-apa gitu, itu lebih ditonjolin aja. Nah, kalau untuk doktoral seperti biasa ada proposal penelitian. Nah, lebih banyaknya bahkan kalau untuk S3 itu yang ditanyakan soal penelitiannya. Penelitian kita, masalah yang kita angkat apa, terus kelogisannya jangan lupa, metode dan desainnya seperti apa. Selanjutnya, nah ini nih persiapan dokumen yang anti gagal. Baca panduan dengan teliti dan pastikan identitas lengkap dan terverifikasi. Pastikan nama teman-teman, pastikan apabila teman-teman itu pendaftar luar negeri itu tidak ada nama singkat, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Uda Agus. Biasanya itu nanti bermasalah ya udah di visa atau bagaimananya nanti. Pastikan lagi nama teman-teman itu sama KTP, KK dan lain sebagainya. Terus ini sertifikat bahasa disiskan dengan skema. Nanti ada ini skemanya seperti apa bahasa. Bahasa kalau untuk dalam negeri kita membutuhkan yang jalur reguler itu 500, itu harus TOEFL ITP dan tesnya di tempat yang sudah resmi ya teman-teman. Kalau di Padang itu ada
ITF Padang, seingat saya, Lembaga Balai Bahasa Andalas, Universitas Andalas, terus Universitas Negeri Padang, Lembaga Balai Bahasanya. Pastikan betul itu eh, tidak menyalahi ini ya, ada tanggal kadaluarsanya, sertifikatnya ya, paling kurang 2 tahun ya, teman-teman. Habis itu surat rekomendasi yang meyakinkan, biasanya dari kalau teman-teman yang udah kerja, boleh dari atasan, atau kalau teman-teman yang masih kuliah, itu bisa teman-teman dapatkan dari mungkin kajur, profesor di bidang teman-teman, atau dosen yang memang mengenali diri teman-teman secara jauh. Nah, itu boleh aja. Harus 2, Kak? Harus 3, Kak? Enggak, 1 aja boleh, enggak apa-apa. Nah, terus rencana kontribusi yang realistis, esai tadi, teman-teman. Esai, usahakan dicek betul, karena esai adalah salah satu hal yang tidak bisa diedit lagi, diambil lagi. Emang dari awal, saran saya menulis esai itu, teman-teman, kalau bisa jauh-jauh hari, jangan pakai sistem kebut semalam, karena itu bahaya ya. Terus, apabila teman-teman saat ini sedang menempuh kuliah, saya sarankan untuk ya nggak apa-apa di semester-semester akhirnya udah mulai menulis esai. Dulu saya itu nulis esainya 1 tahun sebelum wisuda, saya udah nulis esai gitu. Jadi eh, mungkin persiapannya matang karena secara pribadi saya merasa saya bukan seseorang yang terlalu pintar atau mempunyai segudang prestasi, maka saya sarankan untuk adik-adik yang di sini untuk juga mempersiapkan itu jauh-jauh hari gitu. Nah, terus lengkapi semua dokumen dan pastikan semuanya resmi ya teman-teman. Nah, ini biasanya kesalahan fatal yang banyak terjadi. Yang pertama, tidak riset jurusan dan kampus. Nah, jurusan yang kampus itu baiknya selaras dengan latar belakang dan cita-cita kontribusi setelah studi teman-teman. Jangan sampai pada saat interview biasanya ini interviewernya atau finalisnya itu bakalan nanya gitu. Kemudian saya observe kenapa milih kampus ini atau kenapa lanjut di jurusan atau program studi yang berseberangan. Tentunya kebanyakan kalau di lapangan ya karena biasanya teman-teman saya memang bekerja di bidang itu dan itu memang harus dijelaskan riset lagi jurusannya, riset lagi kampusnya, apakah keilmuannya mendukung untuk teman-teman melaksanakan kontribusi setelah studi teman-teman. Yang kedua, esai itu terlalu umum teman-teman. Nah ini esai terlalu umum itu panjang banget tapi berputar-putar gitu. Nah eh, eh, contohnya gini, saya ingin berkontribusi eh, lebih baik lagi dan lebih besar lagi ke Indonesia. Saya ingin kontribusi. Ya, ya semua orang ingin berkontribusi ya gitu. Tapi ya jelaskan seperti apa. Tuliskan pengalaman nyatanya, nilai hidup kita dan kontribusi yang benar-benar kita perjuangkan dari A atau teman-teman misalkan adalah penggerak literasi, ya nggak apa-apa ceritakan itu bagaimana teman-teman menemukan masalah di lapangan, bagaimana teman-teman menyikapinya dan apapun hasilnya. Teman-teman kita tuh nggak perlu hasil yang wow gitu, tapi gerakan nyata apa yang udah kita bikin. Dan yang ketiga itu ada sertifikat bahasa yang sudah kadaluarsa atau tidak sesuai. Nah ini fatal sekali ya karena ini bakalan dicek banget, apalagi yang menggunakan yang palsu itu bakalan ketahuan aja gitu. Jadi jangan coba-coba kita lihat banget ini masa berlakunya, jenis tes yang kita ikuti apa, apakah udah resmi, kita ambilnya IELTS, TOEFL, atau Duolingo, atau yang lainnya, itu diperbolehkan. Nanti silakan lihat lagi panduan di eh, terbaru, panduan PDP terbaru, batch yang kedua. Terus yang keempat, asal-asalan teman-teman kita itu dokumennya asal-asalan. Kadang pudar ya teman-teman, periksa ulang lagi. Usahakan teman-teman memiliki catatan checklist dokumen yang udah disubmit gitu satu-satu, filenya yang rapi, terus bisa terbaca jelas. Dan yang kelima, tidak latihan TPA, tes bakat skolastik, dan wawancara. Nah, ini nih, mintalah bantuan teman-teman atau mentor teman-teman yang teman kita rasa nih bisa membantu kita. Hmm, ada kalau kita lihat dari persyaratan ini ada sebagian orang yang eh,
merasa percaya diri ketika setelah minta bantuan temannya untuk mewawancarai dia. Ada tipe orang yang suka wawancara sendiri, seperti saya contohnya di depan cermin. Jadi ketika dulu jadwal wawancara saya keluar, hampir setiap hari saya itu wawancara sendiri di depan cermin dan membaca ulang esai saya yang saya bikin dengan beberapa list pertanyaan yang saya duga akan keluar. Tapi hal yang paling penting adalah ketika teman-teman mengikuti rangkaian eh, tes LPDP ini, mulai dari administrasi, TBS, dan wawancara, mungkin administrasi oke gitu, teman-teman bisa memastikan, oh udah legit semuanya, udah siap semuanya, esai udah dibikin oke. Terus teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tes bakat skolastik, teman-teman belajar, bahkan les itu keren banget. Terus kayak ikut eh, belajar sama-sama gitu di komunitas, itu keren banget. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu sering saya lihat juga, semuanya siap, tapi ada yang tidak siap adalah mentalnya. Nah, itu mental ini sangat dipenting, perlu kita pentingkan begitu. Gimana mental kita tuh kuat untuk ngikutin wawancara, meskipun terkadang ada sebagian orang yang udah latihan berulang kali karena mungkin masih kurang ya. Terus pas ikut jadi blank, itu banyak banget terjadi gitu. Jadi usahakan mentalnya untuk kuat. Nah, ini contoh dokumennya sederhana saja. Ini ada yang online ya, kita dapatkan dari LPDP-nya. Nanti kita download di ininya, di webnya, di web pendaftaran kita. Ini saya ambil dua aja, ada reguler dan ada daerah afirmasi. Bisa biodata diri, nanti itu online form, terus yang kita unggah juga ada. Nah, teman-teman bisa baca, teman-teman juga bisa lihat lagi di buku terbaru. Terus kita masuk ke TBS. Nah, untuk TBS yang seperti tadi, kita ada verbal, ada kualitatif penalaran, terus kita pahami ya format ini. Teman-teman kuat di verbal enggak? Atau kuat biasanya di kuantitatif enggak? Atau keduanya enggak kuat, saya kuatnya di penalaran. Oke gitu. Eh, usahakan kalau bisa itu di semua bidangnya kuat, tapi kalau enggak, pahami saya kayaknya kuat di verbal deh. Kalau kuat di verbal, ya udah perdalam aja itu terus. Semoga nanti nilainya mencapai passing grade begitu. Nah, yang kedua latihan rutin. Kita biasakan mengasah kecepatan mengisi soal-soal karena biasanya waktu ya teman-teman, waktu sangat singkat. Soal yang mungkin terkadang kita merasa sangat susah itu butuh latihan rutin. Bagaimana kita bisa menyeimbangkannya. Terus fokus konsentrasi, usahakan teman-teman untuk sarapan, berdoa kepada Tuhan, semoga ini juga mempengaruhi ya jadwal tesnya pagi gitu. Teman-teman bisa ikut pagi, nah, terus tidak ada kendala apapun. Terus manfaatkanlah berbagai media untuk belajar ya teman-teman. Mungkin teman-teman pengen beli ebook atau ada TO-TO gratis, mana tahu ikut bimbel, nanya-nanya soal contoh-contoh soal yang keluar di tahap pertama juga bisa kayak gitu. Terus yang kelima, evaluasi hasil latihan soal, fokus pada poin yang kuat yang seperti saya katakan tadi. Di mana kuatnya, misalkan unggulnya di kuantitatif, ya udah kayak gitu. Asah semaksimal mungkin, sehingga itu yang paling tinggi dan teman-teman dapat nilai yang maksimal di situ. Itu aja sih untuk TBS-nya. Nah, untuk wawancara, ini ada nih, sesuaikan jawaban pertanyaan esai yang telah ditulis. Usahakan teman-teman jangan berbeda, usahakan teman-teman hafal betul perjalanan hidup teman-teman. Contohnya, kadang penulis bakalan nanya, kamu tahun 2019 pertukaran pelajar ya misalkan. Terus kita kena lupa, hah, kapan ya Bu? Jangan sampai seperti itu. Benar-benar apa yang teman-teman tulis, teman-teman pahami, kalau bisa itu dibaca setiap hari esainya. Terus usahakan nih latihan wawancara, berlatih di depan cermin, pahami kata kunci yang ditulis, esai, dan siapkan mental. Hindari kesalahan teknis, tunjukkan teman-teman profesional, terus tunjukkan nilai-nilai teman-teman itu memang sejalan dengan nilai-nilainya visi misi LPDP seperti apa gitu. Nah, baca lagi visi misinya, terus komitmen dan integritas itu paling penting banget. Nah, teman-teman, ada yang menurut saya juga
ini ya banyak teman-teman yang keliru itu adalah bagaimana sebenarnya keseimbangan logika dan emosi teman-teman itu sangat dilihat gitu. Kadang-kadang pada saat wawancara itu kita terlihat sangat idealis dan terkesan tanpa solusi. Nah, eh, kita itu terkadang terlihat skeptis teman-teman. Nah, eh, jadi kita itu sebenarnya perlu latih cara berpikir kita agar seimbang ya antara kita itu sebenarnya tahu nih masalah yang kita angkat di esai, tahu solusinya seperti apa dan tahu batas kemampuan diri kita. Maksudnya tuliskan sesuatu itu yang benar-benar real, terus kira-kira apa solusinya yang bisa teman-teman lakukan. Jangan terlalu ketinggian yang seolah-olah uh, uh, penulis juga meragukan gitu. Jangan seperti itu gitu. Dan jangan terlalu apa ya skeptis. Maka kita itu butuh ya logika sama emosi kita itu sama gitu. Terus kayak kontrol diri teman-teman dengan sangat baik. Terkadang pada saat kita wawancara itu kita kan ada psikolognya nanti ya pada saat wawancara. Nah, itu beliau sangat memperhatikan bagaimana mimik wajah teman-teman, terus kayak kadang-kadang perubahan emosi yang drastis, kadang-kadang beliau juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, jangan sampai nangis kejang atau kayak menjawab dengan ketus karena tersinggung dan lain sebagainya. Itu sangat diperhatikan dan menjadi penilaian tersendiri karena ada kejadiannya itu eh, pada saat wawancara teman saya itu yang lolos tapi tidak ini tidak direkomendasikan. Ya mungkin beliau itu pernah bilang kalau pada saat wawancara terbawa suasana sampai nangis sesegukan kayak gitu. Jadi itu sangat penting juga gitu untuk diperhatikan. Bagaimana kita stabil, terus enjoy. Nah, dan yang paling penting adalah berdoa ya teman-teman, mintalah restu orang tua, karena setelah kita mengusahakan dari awal kita ikut seleksi beasiswa LPDP, administrasi, TOEFL yang udah kita siapkan dengan matang, surat rekomendasi, esai yang kita buat lama dan jauh-jauh hari udah kita baca, udah kita pahami, kita mau interview, kita udah baca berulang kali, ikut latihan TBS dan lain sebagainya, kita lolos dan pada akhirnya kita berdoa kepada Tuhan karena sejatinya takdir itu milik Tuhan ya seperti apa. Dan faktor kata orang faktor X itu juga sangat menentukan. Mintalah restu orang tua teman-teman, semoga kita bisa berhasil melewati setiap mungkin teman-teman pada saat mempersiapkan ini banyak rintangan juga, banyak kendala, semoga berhasil semuanya. Nah, ya begitu ya. Jika impian kita itu besar, maka usaha yang kita lakukan juga harus besar juga. Kalau kita nggak takut dengan mimpi kita, nggak ragu, berarti itu belum besar gitu. Jadi semakin kita takut, sebenarnya semakin bagus, berarti mimpi kita itu semakin besar. Maka usaha yang kita lakukan juga harus besar. Oke teman-teman, singkatnya seperti itu dari saya. Selebihnya Kak Agus juga akan menyampaikan melengkapi yang kurang dari saya. Kita malam ini sharing-sharing santai aja. Kita dibatasi waktu juga ya teman-teman kepada Kak Agus. Boleh Kak, dipersilahkan bagi PPT-nya Kak Agus. Oke, terima kasih Uniami. Ya, sobat teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih Uniami atas penyampaian gimana tentang LPDP itu secara umum. Jadi teman-teman, kita diskusinya malam ini santai saja ya. Jadi nggak ada tegang-tegang. Jadi kalau mau nanya boleh nanya langsung di chat atau nanti kita kasih sesi tanya jawab waktu sesi tanya jawabnya. Karena memang bagusnya untuk seleksi LPDP ini memang kita banyak bertanya lebih bagusnya. Nah, izin ya Uniami share bentar. Saya cuma share dikit ya teman-teman. Seperti yang disampaikan Uniami tadi, sebenarnya hari ini tuh udah di upload lah ya sama pihak LPDP syarat-syarat atau buklet yang harus teman-teman baca untuk persiapan pendaftaran LPDP. Nah,
Jadi saya sarankan teman-teman udah mulai, nanti saya sharing link-nya di sini juga sekalian. Nah, kurang lebih seperti saya mau share ini aja. Teman-teman apakah bisa lihat slide saya? Jelas sudah? Jelas ya? Ya, Nah, jelas. teman-teman kita santai aja ya, kalau ada nanti yang mau disanggah, tolong disanggah sekalian langsung aja ya. Nah, ini yang saya mau share pertama dulu, teman-teman. Eh, nah, pertama itu jenis beasiswa LPDP itu ada banyak ya. Tadi di slide Uni AMI itu udah ada sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau slide Uni AMI mungkin bisa di-share juga. Slide saya juga kalau mau nanti di akhir kita kirim juga. Nah, jadi ada beberapa beasiswa LPDP itu sebenarnya ada banyak banget, lebih dari 10. Tapi saya cuma ngasih ada 7 ini berbagai persyaratannya, terutama syarat-syarat yang sangat penting lah gitu ya, yang sering menjadi pertimbangan saat kita daftar LPDP. Karena kita sekarang kupas tuntas secara umum lah gitu ya, dan beberapa detailnya dan beberapa pengalaman dari kita yang udah lulus LPDP. Oh, saya mungkin bukan nggak dibilang awardee lagi, tapi udah alumni LPDP ya karena udah selesai. Nah, jadi teman-teman perkenalkan nama saya Agus Setiawan ya. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan studi S2 saya di University of Western Australia di Australia, dari beasiswa magister luar negeri LPDP. Nah, ini beberapa jenis beasiswa LPDP. Pertama itu ada TNI, PNS, Polri. Barangkali sini ada teman-teman yang dari PNS atau TNI atau Polri. Saya nggak tahu karena kita kan nggak ada mendata ya sebelumnya. Kita langsung aja kalau mau ikut udah gabung aja gitu. Jadi karena kita memang diskusi santai. Nah, kayak kita anggap aja kita lagi nongkrong di kedai kopi lah gitu ya Uniambi ya. Jadi teman-teman tuh boleh langsung kita santai ngobrol. Iya, boleh, boleh langsung aja Nah, nanti. jadi ini ada untuk PNS, itu ada beberapa itu kayak kalau teman-teman punya jabatan fungsional, kalau prajurit TNI atau Polri, itu umurnya batasan umurnya itu berbeda-beda. Nah, ini batasan umurnya. Teman-teman bisa lihat, kemudian ada syarat-syarat bahasanya juga sekalian. Sorry, syarat bahasanya sekalian. Kemudian IPK-nya berapa? Nah, rata-rata tuh memang IPK-nya nggak terlalu nggak terlalu tinggi ya, maksudnya tuh nggak sampai 3,5 lah gitu, nggak harus cum laude juga. Jadi LPDP itu nggak terlalu sulit menurut saya, gitu ya, menurut saya ya secara opini. Tapi saya yakin teman-teman juga merasa itu nggak terlalu sulit untuk persyaratan administrasinya, terutama untuk IPK, kemudian untuk umur. Karena kalau saya lihat dari data-data teman-teman yang ikut di seminar, kalau dilihat ya dari stylenya anak Gen Z rata-rata dan milenium, jadi milenial gitu lah ya. Jadi mungkin untuk secara umur teman-teman rata-rata mungkin udah aman lah ya. Nah, untuk kita saya nggak tahu, mungkin saya yakin ini teman-teman udah aman lah semua dan itu rata-rata nggak terlalu tinggi. Nah, untuk persyaratan bahasa Inggris itu berbeda-beda, ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Contohnya untuk prasejahtera itu tidak perlu persyaratan bahasa Inggris untuk beasiswa LPDP dalam negeri, khusus Mm-mm. dalam negeri. Nah, untuk afirmasi daerah juga tidak perlu. Nah, penyandang disabilitas juga tidak perlu. Ada beberapa memang tidak diperlukan untuk apa ya? Untuk syarat bahasa Inggrisnya. Ini juga tidak perlu untuk tiganya dalam negeri. Kalau luar negeri memang dibutuhkan. Itu untuk afirmasi daerah. Prasejahtera saya tadi lihat di bukunya tidak ada dijelaskan, bisa jadi tidak ada juga ya untuk persyaratan bahasa Inggris. Ini sudah detail. Nanti saya share juga. Nah, ini saya dapatkan di link LPDP ini, saya share juga linknya sekalian biar teman-teman buka dan gimana. Mungkin saya sekalian langsung aja ya Uni ya. Iya, ya, lanjut udah. Kita lihat Gas, di gas. sini. Ya, oh ini nih. Saya share ini dulu. Saya langsung ke linknya aja biar kita gampang. Nah, teman-teman, bentar. Saya share screen untuk linknya. Nah, linknya nanti seperti ini. Udah lihat Uni? Teman-teman semuanya? Lihat ya? Sudah lihat? Oh, udah. Iya. Udah ya. Nah, di sini. Jadi ini nanti linknya saya bagi, itu langsung ke sini perginya. Nah, teman-teman lihat di bagian ini ya, di bagian download, teman-teman. Di bagian download, nanti dia kayak gini. Dia pas kita buka, dia kayak gini ya, download. Jadi di sini tuh ada penjelasan semuanya, ada panduan. Nah, panduannya yang ini. Buku panduan beasiswa LPDP. Langsung turunin aja. Nah, di sini ada semuanya detailnya. Nah, oke ya. Ada detail teman-teman, nanti tinggal lihat ke sana aja langsung.
kalau mau baca bukletnya sekalian. Kemudian ada juga daftar perguruan tingginya ada di sini semua. Pokoknya semua udah lengkap nih di linknya LPDP. Kenapa saya jelaskan ini, mohon maaf, karena kadang teman-teman tuh kesulitan, di mana sih nyarinya, di mana sih? Soalnya di sini udah ada semuanya, udah ada lengkap banget. Nah gitu. Nah saya, saya bagiin balik lagi ke PPT tadi, balik ke PPT lagi. Nah, udah lihat PPT lagi ya Uni ya? Udah. Udah ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, seperti yang dibilang Uni Ami tadi, sebenarnya saya juga mau bilang itu sebenarnya tadi ini. Kutipan terakhir dari Uni Ami tadi itu bagus banget. Saya mau bilang itu juga. Di PPT saya bikin juga kayak gitu. Kurang lebih seperti inilah ya. Your dreams not scare you, they are not big enough. Itu memang ucapan dari Ellen Jones Sirleaf. Dia tuh ini penerima prize ya dari pemimpin leadership dari Afrika yang cukup bagus pemimpinannya. Beliau bilang kayak itu. Jadi kayak dibilang Nyami tadi, kalau mimpi kita kan bisa tidak bikin kita, berarti mimpi kita nggak terlalu besar. Jadi kalau dia tadi kan bahasa Inggris tadi, mungkin kebanyakan ya, mohon maaf, kebanyakan sebagai orang Indonesia saya punya pengalaman yang sama seperti teman-teman sebelumnya, pengalaman bahasa Inggris itu momok yang sangat menakutkan sekali, wow wow gitu ya. Nah jadi tapi mengingat kata-kata ini lagi mungkin teman-teman bisa refresh ulang lah. Kayaknya mimpi kita mungkin besar banget nih, makanya kita perlu perjuangan, itulah ya. Nah, tapi untungnya ini sekalian promosi lah gitu buat teman-teman yang nggak tahu, sekalian promosi LPDP, Mata Garuda Sumatera Barat itu kita punya program pelatihan bahasa Inggris ya Uni ya, dan itu sedang jalan sekarang, English Club. Setiap Benar. malam minggu inilah ya kalau nggak salah ini ya, setiap malam minggu ya, atau hari minggu nih, saya nggak ingat karena bukan saya yang Hari Minggu. ya, karena bukan saya yang mengajar, saya nggak tahu, tapi ada program teman-teman bisa lihat di Instagram kita. Kemudian kita juga punya nanti saya sudah tanya dan konfirmasi ke Mata Sumbar itu dari Ko, beliau bilang nanti ada bimbingan untuk pendaftaran administrasi LPDP ini, termasuk kayak bimbingan esai dan yang lain-lainnya. Nah, saya juga lihat tadi ada pertanyaan dari teman kita ya di chat soal untuk esai itu gimana sih? Kalau saran saya langsung reach out awardee-nya aja. Langsung reach out awardee-nya, tanya, Bang boleh lihat ininya atau Uni boleh lihat nggak proposal atau esainya. Itu biasanya awardee nggak mungkin dia sembunyi-sembunyiin buat apa sih, mereka udah terima gitu ya. Jadi pasti dikasih. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai LPDP sedikit saya jelaskan. Nah, satu lagi mungkin sering pengalaman lah dikit ya Nia, karena Iya, boleh-boleh udah pengalamannya. pengalaman. Nah, saya dikit aja, teman-teman. Kenapa saya bilang tadi saya juga ngalamin momok soal bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang persyaratan itu paling penting sekali teman-teman dari mahasiswa prasejahtera yang kan mau daftar di Indonesia ya. Itu nggak perlu persyaratan bahasa Inggris ya. Tapi kalau untuk mau keluar negeri atau dari reguler itu kan perlu bahasa Inggris. Teman-teman semuanya insya Allah ada jalannya. Selama teman-teman mau mencoba. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya jujur, cerita dikit nih, saya tamat 2018. Nah, ini awardee yang tua juga loh ya. Saya udah seperti Udariku. Ya, saya itu jadi awardee 2018, tamat S1 2018 di Padang. Saya nggak bisa bahasa Inggris sedikit pun, sumpah. Saya cuma bisa malah nggak bisa bilang my name is, saya bilangnya my name Agus Jawan. Itu kan kesalahan dalam grammar ya. Saya my name is, saya nggak bisa. Nah, itu sampai-sampai tutor bahasa Inggris saya masih ingat, dia bilang kayak ini, di dunia ini Gus cuma ada dua yang dari nol kan. Satu Pertamina, Gus, satu lagi kamu. Kan. Yang mulainya dari nol. Itulah waktu itu saya belajar bahasa Inggris, saking nggak tahu apa-apa. Tapi memang kayak kata-kata ini, kenapa saya cuma biarkan kayak ini? Karena memang kata-kata ini yang selalu terngiang di kepala saya. Karena mimpi saya besar, berarti saya harus berjuang lebih keras lagi. Nah, long story short, jadi saya belajar bahasa Inggris di sana, sekitar alhamdulillah termasuk cepat, 5,5 bulan saya belajar. Saya langsung jadi tutor bahasa Inggris di tempat saya belajar, alhamdulillah. Karena memang kita berjuang lah ya teman-teman, berjuang. Kemudian kalau nggak salah bulan Mei saya mulai ngajar, bulan Juni saya daftar LPDP dan itu alhamdulillah langsung lolos. Tapi saya mulai studi di Australia itu tahun 2022 karena ya teman-teman pasti tahu masalah COVID dan beberapa kendala lainnya pribadi.
Jadi akhirnya saya mulai studi 2022 dan selesai studinya 2024. Alhamdulillah baru tahun kemarin selesai studi S2-nya di Australia, tepatnya di Perth. Nah, jadi dari pengalaman menurut saya selama pendaftaran LPDP itu selama teman-teman kayak ada yang bilang Uni Ami tadi, selama teman-teman ikuti terutama di administrasi ikuti apa-apa yang diperlukan yang dibuka itu pasti insya Allah lulus ikut aja dan saya untuk dari itu jarang ada yang gagal jarang kayak tahun ini yang tahap kedua atau pertama kemarin itu kan nggak salah ada 50.000 orang pendaftar. Nah, saya nggak tahu berapa orang yang mendaftar sebelumnya, yang lulus dari administrasi itu 50.000 orang sampai ke tahap administrasi. Kemudian ikut di tes sekolahnya, ada yang udah punya LOE juga kan, seperti yang Miami bilang, kalau udah punya LOE teman-teman nggak perlu ikut tes kelas lagi. Nah, ada yang langsung ke itu ke tahap wawancara sekalian langsung. Nah ini tapinya kemarin saya lihat banyak yang gagal di tahap wawancara. Di akhir tuh banyak yang berguguran. Itu nggak tahu ya. Dari cerita beberapa awadi yang saya dengar ya, ini dari Instagram dan beberapa awadi, itu teman-teman ada yang nggak sesuai dengan yang dia tulis. Nah, itu yang anehnya kenapa? Kenapa why gitu. Dia menjawab pertanyaan itu nggak sesuai dengan eh, apa yang dia tulis. Kayak berbeda orang gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan kenapa. Nah, memang kalau dilihat apa passing grade-nya agak naik ya tahun ini. Memang agak naik, tapi menurut saya itu nggak terlalu berpengaruh karena kan penilaian juga dinaikkan. Karena nilainya pasti juga naik. Kenapa banyak yang gagal? Nah, kalau yang saya dengar dari beberapa awadi sejauh ini, dan saya sendiri juga membimbing ada 5 orang ya Undi, saya kaget, saya udah membimbing award untuk orang ikut tes LPDP itu saya lulus 2019 sampai 2020 saya udah mulai itu ngasih orang-orang untuk itu tentang cuma pribadi aja mau bantu secara pribadi aja. Tahun itu nggak ada orang pun di tahap lulus ada 5 orang. Saya kaget kok bisa kata saya. Sedangkan tahun sebelumnya 5 orang atau 6 orang itu pasti 3 atau 4 lolos, nggak pernah 1 atau 2. Saya itu jadi pertanyaan malah diri saya kok bisa kata saya gitu. Nah pasti ada yang salah. Nah saya lihat juga memang adik-adik yang saya bimbing itu memang mereka menjawab pertanyaan memang aneh. Saya jawab, tunggu bentar bang, kita kan lagi latihan nih, ayo latihan. Lagi latihan dia bilang, tunggu bentar bang, kan nggak bisa gitu, kan nggak, wawancara nggak bisa tunggu bentar, kita langsung aja gitu. Nah itu menurut saya berarti belum belum siap gitu. Nah termasuk juga buat esai yang kayak dibilang Uni Ami tadi, kalau bisa dari jauh-jauh hari teman-teman udah persiapkan esai. Nah dari sekarang lah kalau bisa, karena kan ini 1 bulan ya Uni ya, kan bukanya kemarin ya tanggal 30, Iya benar. tutupnya di tanggal 31. Ya tanggal 31 ya Uni ya. Iya. Nah, teman-teman bisa masih punya waktu 1 bulan nih untuk persiapan. Nah, insya Allah STP Mata Garuda Sumbar itu punya program buat membimbing. Nah, nanti makanya follow Instagramnya Mata Garuda Sumbar. Nanti ada update-nya nanti akan IG Mata Benar. Garuda Sumbar. Nah, mungkin saja pengalaman pengalaman dari saya dan sedikit tambahan dari yang Uni Ami sampaikan. Mungkin ini bukan mau apa ya membanggakan, ini ada sedikit inilah sedikit oleh-oleh lah buat teman-teman kalau nanti studinya di Australia gitu. Nah kita bisa ketemu kang guru gitu, lihat kampus ya, ya ini sedikit motivasi lah. Bisa dibawa ke ini ke Padang ke gurunya udah. Nggak bisa nih. Nah kebetulan kita udah ke Mata Kuliah Sumber itu juga awardee dari apa lulusan dari kampus Australia juga. Jadi kita selama di Australia kemarin sama Dariko dan berangkat sama juga, pulangnya nggak jauh beda juga bulannya. Nah ini sedikit apalah buat motivasi buat teman-teman kalau yang mau studi ke Australia nanti kurang lebih ya perjalanannya seperti itulah. Ada ketemu guru sudah seperti ini ya kampus seperti itu gedung-gedung tua lah. Gitu. Nah mungkin itu dari saya dulu nggak panjang-panjang kenapa? Karena kalau saya pribadi Uniami kita lebih maunya hanya jawab aja lah Uni ya. Iya benar. Kan boleh di chat atau langsung nanya nanti di on Iya. aja. Kita santai aja teman-teman ya. Ini Oke. yang di chat kalau yang ada bertanya silakan tulis aja Iya, atau yang mau tanya langsung boleh angkat tangannya. Raise hand. Nah, ini udah ada satu lagi. Mungkin di sini saya kurang tahu ya.
ada teman-teman yang sebenarnya, Kak, saya lagi S1 semester 4. Dulu saya pengen beasiswa itu teman-teman, waktu saya S1 semester 1, itu saya udah mempersiapkan diri karena saya pengen daftar beasiswa nanti di S2. Karena saya merasa itu benar-benar harus jauh-jauh hari dipersiapkan. Ketika teman-teman pengen S2 dengan beasiswa, kapan teman-teman siapkan? Pada saat S1. Ketika teman-teman pengen S3 dengan beasiswa, kapan teman-teman siapkan? Pada saat S2. Maka ketika mungkin di sini ada ya teman-teman atau adik-adik yang merasa dirinya, Kak, saya lagi studi S1. Nah, perbanyaklah untuk mencari informasi, perbanyak ikut ABC, jangan kuliah doang, itu sangat merugikan rasanya kalau cuma kuliah aja, ikut entah hima, entah magang atau apa, yang menambah nilai jual diri teman-teman gitu. Setidaknya ada nanti yang akan dituliskan di esai teman-teman. Eh, karena ya memang harus diperjuangkan ya udah kalau orang bilang PDP itu susah nggak? Aduh, dibilang susah nggak susah, dibilang nggak susah, ya ada rada-rada susahnya gitu. Oke, ini ada udah dari Pak Angga ya. Info dari kawan ada LPDP untuk kewirausahaan itu seperti apa? Seperti apa udah kewirausahaan? Izin jawab ya Uni ya. Ini kewirausahaan memang kita belum tahu ya ada awardi yang dari Sumatera Barat terutama yang lulus ini Bang Angga, saya panggil Abang aja ya. Tapi saya udah baca beberapa tadi itu untuk kewirausahaan itu udah itu kita memang ada ya. Ini kan udah nanya ada atau enggaknya seperti apa. Ada ya udah ya oh, Bang. Nah, dan itu diutamakan untuk magister tahu saya. Magister dan syarat IPK-nya nggak terlalu tinggi 2,75. Eh, kemudian dia kalau bisa apa punya proposal untuk bisnisnya usaha yang akan dilakukan. Nah, kalau Abang mau lihat, saya sebenarnya udah buka dari tadi juga. Saya buka banyak sebenarnya link-link untuk ya dan semuanya ada sebenarnya di link yang akan saya bagikan nantinya. Nah, ini kewirausahaan itu. Bentar ya, ini izin share lagi ya, ini. Bentar ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ya, boleh angkat tangan atau nanti boleh ketik juga. Bentar ya. Ini dia nih. Bisa lihat Uni? Bisa, Bisa bisa. ya? Nih. Nah, ini untuk wirausahaan. Kewirausahaan ya udah. Ya Bang. Syaratnya itu kita langsung ke syarat aja ya. Karena memang kalau untuk daftar LPDP jangan ribet-ribet, langsung lihat syaratnya apa sih, gitu aja. Biar cepat gitu. Nah, ini bagi yang belum memiliki usaha atau bergerak dalam bidang kewirausahaan, mengunggah program bisnis yang akan dijalankan. Kalau punya, itu tinggal menjelaskan. Tapi kalau belum punya, itu bikin proposalnya. Nah, nanti ada surat permohonan, kemudian IPK-nya nggak terlalu tinggi ya. Kemudian untuk umur itu dia mintanya 35 ya Bang ya, batasan umurnya. Nah, ini IPK-nya 2,5 gitu. Langsung sampai seperti itu. Ini detailnya. Kenapa saya nggak jelasin secara detail ya? Saya jelasin aja ya Bang. Saya belum pernah ketemu ada awardee yang ini. Karena kan ini baru nggak salah 2 tahun terakhir lah. Pas saya daftar dulu 2019 belum ada. Itu baru dua tahun belakangan yang seperti ini. Nah, mungkin menurut sepengetahuan saya belum banyak lah yang lulus uh, di jenis beasiswa ini. Seperti itu. Gimana Bang? Sudah terjawab pertanyaannya? Nah, ini banyak pertanyaan nih, udah berdatangan. Semoga udah menjawab ya Bang Angga. Semoga menjawab ya, Kak Ya. Angga, untuk Nah, sementara. kita lanjut pertanyaan nomor 2 nih. Ada Angga udah. dari Mbak Hasanah. Gimana caranya bisa bergabung dan dalam mentoring bimbingan pendaftaran LPDP termasuk dalam bimbingan pembuatan esai? Insya Allah nanti ada di IG-nya Mata Garuda Sumber ya Uni, saya panggil Uni aja ya. Di Uni di Instagramnya Mata Garuda. Tolong silakan follow nanti akan di-post. Saya udah tanya pada ketua kita Dariko yang kebetulan ada di sini. Nah, itu nanti akan di-post di Instagramnya Mata Garuda. Silakan dipantau terus ya Uni. Kemudian ada Universitas mau tanya bagaimana cara kita untuk memulai menulis esai karena saya sendiri bingung terakhir mana menulis. Kemudian saya juga tidak mahir dalam bahasa Inggris. Untuk artikel saya harus mulai dari mana ya? Nah, ini kan nih.
Nah ini keren nih. Kenapa? Karena ada 2 ya, ada esai sama bahasa Inggris. Nah ini pertanyaannya gini dulu, Uni ya, kayaknya Uni lah ya. Uni, tapi saya urgent jawab ya. Menurut saya nggak tahu nih kondisinya mau daftar LPDP tahun ini kah tahap 2 atau enggak. Saya anggap mau daftar dulu ya Uninya. Kalau mau daftar, kayaknya kalau udah siap TOEFL-nya langsung aja tes nanti. Tapi kalau belum bisa, esai nanti nanti dulu nih. Ini saran saya yang sebelum yang daftar LPDP dulu, saya kejar dulu bahasa Inggrisnya. Kalau esai nanti bisa nyusul. Sambil belajar bahasa Inggris kita siapkan esai. Nah, untuk penulisan esai, makanya saran saya nanti ikut di bimbingan Mata Garuda Sumbar untuk penulisan esai atau reach out langsung ke awardinya. Boleh. Kalau ada awardi, kenal awardi yang dekat-dekat rumah atau sekitar kampung atau sekitar provinsi atau kita boleh juga ada di IG Mata Garuda Sumbar nanti insya Allah kalau di IG-nya pasti nanti diarahkan. Oh ini bisa bantu. Karena Mata Garuda Sumbar tuh banyak programnya, udah Uni, Abang, teman-teman semuanya, ada banyak program dan tinggal lihat di IG-nya kita. Banyak banget programnya. Nah, saran saya belajar TOEFL dulu nih. Nah, untuk essay nanti nyusul. Mulainya dari mana? Dari bimbingan nanti kita jelaskan gimana mulainya. Itu mulainya bahasa Inggris dulu sih saran saya. Kalau memang ada permasalahan dengan bahasa Inggris. Iya, karena gini ya udah Ya, persyaratan yang biasanya paling susah ya untuk ya orang-orang itu benar. dan paling Benar, lama nyiapkannya itu teman-teman saran benar saya banget. adalah bahasa Inggris yang pertama, Bahasa yang kedua Inggris. karena kita bersangkut paut dengan orang lain itu Benar banget. berarti kita bisa bilang eksternal. Yang kedua adalah surat rekomendasi. Oke, kalau Ya, misalkan teman-teman memiliki bonding yang dekat dengan pimpinan teman-teman atau misalkan dosen teman-teman, kalau enggak itu agak lumayan sulit untuk benar banget. memperolehnya secara satu hari siap instan gitu. Menurut saya agak sulit gitu. Nah, kalau soal esai tadi, teman-teman, hal yang paling umum itu bisa teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman memperkenalkan diri teman-teman, siapa, terus mengapa teman-teman memilih untuk melanjutkan studi, terus mengapa milih kampus itu, prodi itu, terus kontribusi yang telah teman-teman lakukan. Misalkan kalau untuk teman-teman S3, biasanya itu lebih ditanya itu ke risetnya. Kalau teman-teman mau lanjut ke S2, biasanya teman-teman udah ngelakuin apa aja, kontribusinya apa aja, pengalamannya apa aja, ngapain, ada masalah, terus gimana teman-teman memecahkannya, terus hasilnya kayak gimana. Nah, posisi teman-teman bagaimana di situ. Terus cara teman-teman itu sejalan nggak dengan visi misi LPDP. Jadi pemilihan kata-kata yang dituliskan bahkan disampaikan ketika pada saat wawancara itu benar-benar pilihlah yang positif vibe gitu ya Kang ya. Gitu ya Bang ya. Yang positif eh, jelas dan tidak bertele-tele karena pada saat wawancara kan kalau essay itu pergi ke wawancara ya kaitannya. Itu waktu kita itu singkat banget. Kebanyakan kita itu bahkan kalau misalkan essay kita bertele-tele lalu kita menjawab bertele-tele ya udah di-cut aja sama penulisnya gitu. Kita hanya butuh waktu satu orang itu rata-rata kebanyakan 30 menit gitu. Nah, dengan essay dengan mungkin prestasi teman-teman yang begitu bejibun, pilihlah cara menulis essay sebaik mungkin dan bisa disampaikan eh, dengan cepat gitu dan penulis bisa mengerti seperti itu. Dan yang terakhir, harapan teman-teman untuk NKRI ini seperti apa seperti itu. Nah, kalau ada masalah jangan jauh-jauh teman-teman. Misalkan eh, kalau saya menyarankan ketika saya mereview sebuah esai, jangan nulisin eh, mimpi itu seperti apa ya yang terawang-awang gitu. Tapi yang benar-benar bisa digapai gitu. Jangan saya ingin merubah Indonesia ini tidak ada korupsi lagi seperti itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin terus memberantas kemiskinan sampai 0 persentasinya seperti itu kan nggak mungkin. Jadi yang benar-benar aja mulai dari hal-hal yang kecil-kecil, misalkan saya ingin membantu adik-adik di sekitar wilayah saya agar mereka bisa misalkan punya wadah untuk belajar tambahan selain memang di sekolah formal. Mungkin untuk teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan non formal ya. Terus kayak teman-teman ya tulis hal yang singkat dimulai dari diri, kampung halaman teman-teman, mungkin wilayahnya provinsi gitu, baru Indonesia gitu. Mungkin itu aja sih. Benar, benar, Pertanyaan, benar sekali. pertanyaan selanjutnya Kak. Pertanyaan dari Uni Atika Bestari Rizkiana. Oh, untuk bidang pendidikan semuanya untuk boleh, boleh semuanya untuk pendidikan boleh kok. Boleh. Maksudnya misalnya mau lanjut ke jurusan pendidikan
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia misalnya. Boleh, semua jurusan boleh kok, Uni. Iya, Semua jurusan benar. dibolehkan. Tidak Asalkan ada ini ya Uni, dibedakan. universitasnya itu ada nanti Ya, di di ketentuan listnya. LPDP, ada di Heeh. listnya untuk akreditasi jurusannya, terus kampusnya itu memang ada yang Nih, misalkan kampusnya baru berdiri atau jurusannya itu prodinya baru berdiri, mungkin belum ini ya bekerja sama dengan LPDP ya udah ya. Tapi iya kalau benar. seandainya yang udah ada di list dan irisannya sama, ataupun apabila tidak serumpun sejatinya teman-teman atau Uni harus menuliskan kenapa harus berpindah rumpun ilmu seperti itu. Kenapa itu yang ditempuh? Itu harus dijelaskan di esainya. Untuk semua jurusan tidak tebang pilih asalkan ada di list. Lanjut ya, Uni. Oke, terima kasih Bang Angga. Oh, ini pertanyaan dari Risnanda Eka, Bang Risnanda mungkin ya. Izin kalau salah bilang abang atau uninya. Maaf, untuk sepertinya tidak ada ya sepengetahuan kami ya Bang, tidak pernah kami dengar masalah kuota. Tapi saya pernah waktu kita dulu, eee, PK ya Uni ya, pas PK, jadi kalau kita terima LPDP itu ada namanya PK, persiapan keberangkatan, kita dididik berapa, 1 minggu, dilatih lah gitu, kayak kasih seminar dari LPDP. Itu kalau nggak salah disampaikan waktu itu direkturnya masih Pak Riono Silaban, itu beliau bilang LPDP itu sanggup menerima 6.000 orang per tahun waktu itu. Nah, itu waktu angkatan saya itu cuman keterima 2.500 orang. Nah, pas ada yang nanya, "Apakah gimana kesalahannya? Apakah karena, nggak banyak yang daftar atau gimana?" Tapi beliau bilang memang nggak memenuhi syarat dan nggak ada dibilang STIM tuh segini, untuk pendidikan tuh segini, targetnya segini, nggak ada dibilang, Bang. Jadi kita pun saya nggak tahu ya jujur, kalau saya bilang nggak tahu, saya bilang nggak tahu aja. Dan mungkin abang-abang dari LPDP yang lain mungkin pernah dengar, kalau saya pribadi nggak pernah dengar informasi tersebut. Malahan kita yang nggak pernah mencapai ekspektasi dari LPDP itu sendiri. Itu yang setahu saya. Nah, itu Benar. yang setahu Nah, saya. Banyak em, LPDP itu ngasih banyak beasiswa, tapi kita nggak pernah sampai ke ekspektasi tersebut. Ya, Uni, gimana, Uni? iya, kalau untuk misalkan untuk jalur reguler segini, misalkan untuk jurusan ini segini, sepertinya nggak ada. Cuma Hmm. eh, gini ya, udah ya. em, Ya kita kita pandai-pandai aja gitu Kak. Misalkan kita milih jalur yang administrasi kita memenuhi di situ. Misalkan ada teman saya, dia awalnya ada mencoba reguler, terus dia nggak lolos karena mungkin passing grade atau dia merasa sendiri kalau saingannya itu banyak banget. Akhirnya dia pindah ke jalur prasejahtera dan dia lolos di sana gitu. Jadi memang pandai-pandai mencari peluang aja. Tapi kalau Mhm. yang dikatakan dari LPDP nanti untuk yang reguler segini, prasejahtera segini, jurusan dengan jurusan ini segini itu belum ada secara resmi dari LPDP-nya. Tapi memang untuk prasejahtera ya harus memenuhi syarat juga kan ya, Uni, ya? Iya, Seperti yang teman-teman tetap. tahu, kalau teman-teman belum baca ya, untuk prasejahtera kan kita harus punya PKH dulu, ada jaminan sosial, ya dari keluarga tidak mampu lah ya, Ya. prasejahtera. Ya, kalau seandainya punya rumah Iya, bergedung bertingkat, jangan ambil itulah. iya. Kalau misalkan kalau secara administrasi eh, bisa melewati semuanya ya ya udah coba gitu. Ah, iya Ya dicoba udah gitu coba ya, ya Uni, ya. coba. Iya, ini cerita dikit ya, Uni, ya. Dulu Hmm, waktu saya mendaftar juga saya waktu lulusan bidik misi dulu ya, teman-teman. Kalau sekarang namanya KIP ya. Nah, itu lulusan bidik misi itu kalau dulu dimasukkan kayak prasejahtera yang sekarang, kemudian ada namanya satu lagi daerah 3T yang sampai sekarang atau formasi daerah. Nah, kebetulan daerah saya dulu masih masuk 3T dan saya alumni atau awardee dari beasiswa bidik misi. Nah, jadi saya punya 2 pilihan waktu itu. 3 lah pilihan lah sama reguler lah gitu ya, Uni, ya. Akhirnya saya ambil daerah 3T. Nah, itu 2019. Kebetulan saya lolos, eee, LPDP dengan jalur afirmasi daerah 3T. Dan kebetulan setelah saya lolos, daerah saya, kampus saya sendiri itu nggak masuk 3T lagi. Jadi saya akan Nah, itu yang disebut keberuntungan itu udah. keuntungan Ya, gitu ya. keberuntungan, kesempatan dan peluangnya di sana gitu. Hmm, Kurang lebih seperti itu ya. ya.
Ini Oh, ada eh, satu, Kak, sharing dong saat wawancara nanti, apakah akan ditanya dalam bahasa Inggris meskipun memilih univ dalam negeri? Nah, pertanyaan menarik. Dulu saya itu pas S2, saya ambilnya univ dalam negeri. Udah terjelas tertulis Universitas Pendidikan Indonesia pilihan saya. Dan iya, saya mau daftar ke situ, tapi saya heran pertanyaan itu malahan yang banyak menggunakan bahasa Inggris udah pada saat itu. Teman-teman saya nggak ahli ya, bahkan saya pernah ini ya cerita sama Uda, kalau saya nggak terlalu ahli kayak Uda kan memang ini ya guru ya, tutor bahasa Inggris ya. Jadi saya merasa saya nggak bisa, tapi teman-teman harus meyakini orang LPDP itu tidak melihat seberapa teman-teman bijak menjawab pada saat menjawab menggunakan bahasa Inggris selancar apa. Tapi teman-teman punya kemauan nggak menjawab, mencobanya gimana, mau mencoba nggak? Ya udah saya ibaratkan kemarin itu setengah ular setengah belut, jadi kayak ya udah saya jawab bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Inggris, yang nggak bisa saya jawab pakai bahasa Indonesia seperti itu. Tentunya sebagai adab kita minta izin dulu ya gitu. oh gitu ya Padahal nih. saya Jadi, ngambilnya dalam negeri. Nah, oh itu sih gitu ya. menurut saya salah satu mungkin menjadi satu-satunya tantangan saya pada saat wawancara udah. Selebihnya alhamdulillah berjalan sangat lancar gitu. Itu Jadi saya waktu sampai hari itu, ini mikir, loh ya. mereka salah baca kah atau bagaimana gitu. Nah, kalau udah gimana nih dah? Bahasa Jadi Inggris nih Uni ditanya dalam bahasa Inggris walaupun daftarnya dalam negeri ya. dalam negeri. Nah, Ngeri ya. Saya baru dengar itu. ya, Ada beberapa orang yang saya bimbing nggak pernah sih. Kalau dia dalam negeri ya dalam negeri bahasa nah Inggris. iya Kalau luar benar. negeri ya bahasa Kayak Indonesia. saya Hmm. juga bingung, mungkin ya mungkin ada hal lain yang ingin dilihat seperti itu. Iya iya. Ada hal yang Apakah ingin. dia melihat yang lain ya? Ya kurang lebih. Kalau saya unik karena memang tujuannya luar negeri memang full English lah, full bahasa Inggris. Dan waktu itu 2019 itu kan nih sebelum COVID ya. Waktu itu kita 2 kali wawancara. Yang pertama itu wawancara secara umum, itu ada 3 penguji, satu dari LPDP, satu dari bidang kita, satu lagi kalau nggak salah dari mana juga saya nggak tahu. Ya, Pokoknya ada 3 satu orang. dari ini kalau untuk wawancara, satu dari ahli pendidikan, kalau saya dari Heeh. orang LPDP-nya, satu lagi psikolog. Jadi teman-teman hati-hati. Ya psikolog satu lagi ya, saya ingat Hmm. lagi psikolog. Nah, kalau kita dulu itu nih, tapi setelah selesai wawancara itu, kita wawancara lagi. Waktu itu kami masih tatap muka, wawancara keduanya itu langsung sama orang intelijen negara. Nah, itu yang Hmm. ngeri ya. Dulu ada pakai kayak gitu, sekarang kayaknya nggak ada ya, udah langsung sekali aja kan. Hmm. Nah, dulu Benar-benar. kayak gitu, dan itu full English. Nah, full English. Ya, luar negeri ya udah ya. Ya, karena tujuan luar. Nah, ini ada terlewat satu nih pertanyaan dari Unituti. Sebenarnya Kak, kalau PNS mau lanjut S2 turun grade. Turun grade maksudnya gimana ya, Uni? Idealnya bagaimana? Apakah ambil tuba atau ini kurang paham kami nih. Di sini ada Uda Riko, ketua kita tuh, ketua MG Sumbar itu beliau memang PNS di Kemendikbud ya, kalau saya Iya, ini ya. boleh Nah, udah Riko. beliau boleh Uda Riko kalau bisa Uda Riko, kalau nah nggak PNS nih, kita kita berdua nggak PNS ya. Iya, kita Jadi berdua. kita nggak tahu. Iya, tapi biasanya ini Cerita, ya, tugas heeh, belajar ya udah ya. iya, heeh, Nah, tugas gimana belajar. tentang aturan tersebut. Kalau Dengan Udariko lembaganya. mau jawab atau nanti bisa aja nanti reach out ke Udariko langsung boleh juga, Uni. Insyaallah Udariko pasti jawab. Udariko siap. Atau Udariko mau jawab udah? Boleh udah Nah, Riko? kayaknya Udariko lagi ada kegiatan kali ya. Mungkin langsung reach out aja ya, Uni Tuti. Silahkan reach out ke Udariko langsung aja nanti, Uni. Nah, kurang Itu lebih tuh seperti biasanya itu. tergantung dinas masing-masing juga ya Iya udah ya. juga, benar benar. Tergantung dinas, tergantung pimpinan juga. Tapi biasanya kalau yang saya dengar, kalau untuk PNS ya tugas belajar dan itu pun Iya, harus biasanya kayak gitu memenuhi sih. udah berapa lama jadi Heeh, pegawai dulu gitu. benar. Kalau Kalau untuk yang saya baru-baru nggak boleh heeh, juga kayaknya udah langsung cabut. saya ketemu sama ini, eee, abang-abang pas di Australia, mereka pakai tubel sih setahu saya, tugas belajar gitu. Nah, saya nggak pernah dengar mereka bilang ibel, tapi kecuali ya udah Uni, saya jelasin dikit, saya pernah lihat juga ada yang dia tuh lulus, ini beda case ya, dia lulus daftar LPDP sekalian daftar PNS. Nah, kebetulan kedua-duanya lulus, itu LPDP membolehkan dia ikut dulu belajar atau pendidikan dasar di PNS-nya sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Nah, habis itu baru ambil LPDP-nya. Dan PNS itu, orang BKN itu membolehkan. Nah, itu enaknya kalau secara berbarengan ya jempolnya gitu. Itu coincidence-nya jarang-jarang sih tadi, tapi udah pernah terjadi.
Oh, ini Kak Hasanah. Kak bisa spill deskripsi dari pertanyaan ke wawancara. Maksudnya spill pertanyaan-pertanyaannya gitu. Kurang sesuai caranya nih. Secara umum ya teman-temannya, itu kita akan kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya itu banyak banget udah berseliweran ya udah list pertanyaan, bahkan teman saya membuat ada link untuk list pertanyaan yang kira-kira sebanyak 50 butir pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan timbul, tapi teman-teman harus ingat gitu. Ada orang yang sudah menghafalkan jawabannya, tapi ada yang tidak siap, yaitu mental mereka. Sehingga mereka blank udah dan nggak bisa menjawab sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum seperti apa? Uh, Penulis akan bertanya ke kita bergantian sesuai dengan bidang beliau masing-masing. Contohnya psikolog akan nanyakan ini salah satu pertanyaannya. Hal yang berat yang pernah kamu lalui dalam hidupmu seperti apa kayak gitu. Oh, pernah ini ya kayak gitu. Mungkin beliau baca di ini kita ya CV kita. Terus kayak kamu udah nikah misalkan buat teman saya. Terus kamu tinggalin istri untuk ambil belajar ya ke kota yang berbeda. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Terus ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya LPDP itu sangat ini ya berubah-berubah gitu ya udah ya nggak selalu di situ aja gitu, cuman mungkin nggak terduga bakalan banyak keluar pertanyaan-pertanyaannya, tapi nanti ini ya saya akan coba carikan nanti rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang udah dibikin. Saya ingat nih teman saya udah pernah bikin di pertanyaan-pertanyaan keluar, tapi nggak saya nggak bisa memastikan pertanyaannya bakalan itu keluar terus. Bahkan kalau untuk yang sekarang banyak saya baca itu mereka kaget karena pertanyaan-pertanyaannya banyak yang melenceng dari esai. Nah, mungkin emang melenceng dari esai menurut kita, tapi ada hal lain yang ingin dilihat oleh penulis seperti itu. Mungkin kok nggak sama betul ya, atau kok nggak sama ya sama list kita, gitu ya kira-kira ya udah ya. Mungkin dari udah ada udah. Kalau saya sih Uni kemarin kan dari yang saya ada 5 orang yang saya bimbing itu dan semuanya nggak berhasil itu saya bilang saya tanya pertanyaannya masih sesuai dengan SS Uni. Nah kenanya itu kalau menurut saya karena memang kesiapan mereka menurut saya jujur dan mereka mengakui kelima-lima Lagi-lagi mental ya udah ya. mental karena mereka memang pasti wawancara itu kayak katanya eh, kayak nggak siap ngejawabnya gitu banget. Menurut saya ya seharusnya udah siap karena kan kalau memang ditanya esai kita seharusnya kan kita yang bikin sendiri ya kita tahu Iya lah benar. dengan apa yang kita bikin Mm-mm. dan dulu waktu saya wawancara juga kayak dengan esai gitu walaupun ya jujur ini walaupun ada dan itu masih tentang kita tanyain gimana sih kamu menjalani masa kecil ketemu nah itu ada tulis ditanya nah itu Mm-mm. memang beyond ini cerita dikit buat teman-teman mungkin yang nanti akan lanjut kalau jadi awadi amin itu saya nangis karena I had a bad experience when I was kid, gitu saya punya pengalaman yang nggak bagus waktu saya kecil jadi saya agak nangis ceritanya sampai mereka ngasih tisu orang psikolognya itu ngasih tisu jangan nangis katanya Oh, itu waktu udah ya ini ya. Waktu udah masih wawancara tatap muka ya asli. saya masih Nah, nah, saya masih waktu itu sekarang senang teman-teman. Sekarang itu kita online. online Kalau ya. dulu di Nah, kotanya pelaksanaannya hanya ada di Kota Padang dan teman saya iya yang di benar. Kota Padang harus ke Kota Padang. Itu kalau Iya benar. lulus ya teman-teman, naik pesawat itu udah ngeluarin biaya banyak dan kita belum bisa memastikan kalau kita tuh entah lulus entah enggak Benar sekali ini. lagi sama Banyak. penulis secara Nah, asli gitu. Kalau sekarang saya tuh kita dulu harus bersyukur ya udah ya. benar banget Uni. Saya waktu itu juga ketemu teman-teman dari Sumatera Utara, ada yang dari Jambi, dari Riau, jauh banget mereka ikut tes wawancara di ini di, jadi kayak belum tentu lulus itu loh. Nah, sekarang online semuanya. Bayangin seperti itu. Dan minta ya teman-teman, lagi-lagi kita tuh butuh berdoa terus minta restu orang tua. Benar sekali. Mintalah jadwal teman-teman itu keluar kalau bisa pagi. Saya waktu itu kebetulan gini udah saya minta ya Tuhan semoga saya dapat jadwal pagi, semoga saya dapat jadwal kalau bisa hari hujan, dan ternyata benar-benar dikabulkan sama Tuhan. Jadi saya kayak ya Allah terima kasih. Kalau habis wawancara tuh nggak tahu kenapa udah senang sekali hati. Iya benar. Udah plong gitu ya Uni ya. Ya belum gitu. Karena kalau pagi itu penulis juga ini secara psikologinya eh, mereka juga fresh. Terus beberapa itu kan terkadang ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama dilemparkan dan cara menjawab
kita rata-rata dengan peserta pertama, kedua, ketiga, sampai berapa orang sehari itu yang diwawancarai itu sama. Jadi mungkin terkesan agak sedikit membosankan begitu ya. Jadi berdoalah untuk ya sekali lagi ini ya keberuntungan itu penting banget juga udah berdoa semoga dapatnya pagi gitu. Benar sekali Uni. Dan satu lagi mungkin ya kayak Uni bilang tadi ya mungkin udah jawab sama. Jadi mereka bosan dengan pertanyaannya. Ah udahlah gitu ya pasti. Kalau udah siang gitu ya Uni ya. Benar. Nah, oh mungkin semoga menjawab ya Uni Hasanah pertanyaannya. Kemudian Amin. ini ada lagi pertanyaannya dari Uni Nandini Ramadhani. Oh, kalau untuk kopnya itu ada di bukletnya Uni ya. Ada di Benar. bukletnya nanti. Hmm. Silakan lihat di link yang saya kirim tadi. Kalau lihat saya sharing tadi, lihat di bagian download itu. Semuanya ada di bagian bawahnya ada Bagian kopnya. bawahnya. Nah, terus satu lagi, letternya dari dosen bukan kajer, dekan. Itu nggak masalah. Saya malahan dari pembimbing akademik saya. Dan Heeh. malahan pernah teman saya Uni itu dari Wali Negari. Iya, dari Boleh. RT RW juga Dari ada RT teman-teman. boleh. Pokoknya orang yang kenal sama ya, yang gitu ibaratnya. Heeh, benar. Yang mempunyai barangkali silang kita bilangnya nih ya. Nah, malahan pernah ada yang minta itu dari bupati, ada yang dari ya wali Ya kotanya kalau ya. teman-teman dekat dengan presiden nggak apa-apa langsung dari RI 1. Mungkin Mana seperti tahu itu. pengaruhnya besar banget gitu, nggak apa-apa teman-teman gitu. Dari Pak Nah, Menteri, Menteri Pendidikan, tapi iya, asalkan lebih harus bagus. Jadi formatnya harus jangan sesuai. uh, Terus jangan masanya ya teman-teman 1 tahun uh, paling 1 tahun 1 bulan sebelum ini kalau bisa gitu, paling iya lambat benar. lah gitu. Uh. Nah, itu enggak kopnya jangan dibikin sendiri ya Uni ya. Uni Nandini udah ada di bukletnya. Teman-teman semuanya itu peringatan karena kalau bikin sendiri itu pasti tertolak, percaya tertolak. Ikuti aturan yang ada di buklet, baca bukletnya bagian bawah lengkap semua itu. Sama kayak skor TOEFL, skor IELTS itu semuanya udah diliatin di bagian bawah di buklet itu semuanya udah ditempelin. Ya Allah, inilah contohnya yang akan diupload. Karena kan hal itu nih buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau nilai itu adalah di bawah 500 ya, kalau nggak saya atau di bawah berapa ya, di bawah 500 itu tidak untuk pacaran. Kalau di atas 500 ada lagi ada sertifikatnya. Nah, jadi itu masih di bukti itu semuanya jelas di bagian bawah. Ini loh yang diupload. Kalau kamu nilai kamu ini loh yang diupload. Jadi menurut saya demonstrasi kalau kita baca dengan baik, insya Allah nggak gagal. Kecuali kita ya nggak peduli ya dengan aturannya gitu mungkin ya dia. Nah, itu mungkin Uni Nandini semoga menjawab. Nah, gimana Uni? Ada tambahan? Iya. Iya benar Uni Nandini. Diambil aja, di print, terus kalau bisa tulis tangan dari dosennya lebih bagus. Nanti tanda tangan di Mm-mm. apa namanya nih? Di scan lagi gitu. Di Sorry. scan lagi, tapi sekarang boleh online kok, udah Oh boleh boleh online online ya lagi. Uni ya, lebih Boleh enak online, lagi dong. lebih enak Enak lagi lagi. online. Enak lagi. Usahakan sebenarnya mintanya boleh online teman-teman, karena gini, teman-teman ada yang dia nggak lolos di tahap pertama, Hah? terus beliau mintanya online, kebetulan tinggal ganti tanggal aja untuk Oh ikut iya ya lebih kelasnya. enak ya Uni ya. Lebih enak gitu. Benar. Nah, ini pertanyaan dari Uda Ariel. Saya juga udah. Setahu saya berhenti total. Serius, saya baca juga tadi, saya kaget juga. Terus ini ngapain sih LPDP nyuruh orang daftar tapi suruh berhenti. Tapi saya Nah, jujur sama benar. saya nggak jelekin LPDP. Saya kaget. Saya baca semuanya Undi. Yang Prasejahtera, yang LPDP, pokoknya yang dari 7 8 yang saya pajang tadi, saya kaget. Pasti ditulis itu. Kalau ada yang ongoing, itu boleh kamu Berhenti. daftar. Tapi Mm-mm. poin D-nya dibilang uh, sudah notifikasi harus mengirimkan paling lama 14 hari sebelum jadi awardi yang menyatakan keluar dari kamu sebelum mungkin ya mungkin ini bagus mungkin LPDP maksudnya mungkin kita udah bayar kalau ini kan nanti gratis dari LPDP tapi kasihan juga ya kayak udah 1 tahun ya 1 tahun ya udah pertimbangan lah udah itu agak sedih juga sih dilepas tahun yang sebelumnya Atau untuk tapi S3 aja udah sekali. gitu mungkin saran saya udah Bisa tuh udah untuk S3. Karena ada teman saya yang berbohong. Dia tuh udah lanjut S2, terus daftar, dicek sama orang LPDP. oh iya ini Dicek, bener-bener dicek.
nggak lolos gitu karena ya tahu kalau dia lagi S2 di universitas ini namanya Ya terdata. kan lebih lengkap lah datanya sama mereka ya Uni Iya, ya. lebih lengkap lah karena pada saat wawancara Main-main kayak itu, gitu ya nih takutnya di backlist nanti. Karena LPDP bisa membacklist data seseorang. Kalau contohnya kayak ijazahnya nggak asal-asalan itu di blacklist. Ada heeh, teman yang udah di blacklist Uni. Serius. Saya iya, kena kesian banget. heeh, Nah, hati-hati. mau berhenti sayang, jangan sayang, berhenti sayang juga Bener bilang deh, bener. terus Oh di gitu situ. ya udah. Oh, Nah, tolong itu pertimbangan lah udah. Konsultasi pendidikan. benar. Mungkin kita boleh diskusi juga nanti udah Uni boleh nanti kalau mau kontak kita di Instagram atau di mana. Di kontak yang tertera di bawah ini. Nggak di Instagram Mata Garuda. Itu Kata nanti boleh kontak. Kita bisa hmm, diskusi soal itu kalau mau. Kayak misalnya awal di LPDP bisa saling bantu lah. Karena kan sama ini ya akademisi, insya Allah hmm. kita bisa saling bantu. Mungkin seperti itu udah Uni. Gimana Uni? Ini udah jam setengah 9. Teman-teman masih ada Eh, pertanyaan? masih ada udah Kebetulan seorang ini guru. izin bertanya udah Uni seorang guru swasta. Bagusan LPDP atau BPI ditambah tahunnya juga dalam kuliah PG dalam jabatan unitari. Menurut saya, bagusan BPI atau LPDP sebagai penerima LPDP dan sebagai ini ya kita tergabung di Mata Garuda Sumatera Barat. Menurut saya bagusan LPDP karena dari segi pembiayaan LPDP itu lancar banget. Bahkan kita ketika ada keluhan-keluhan itu cepat banget untuk ditanggapi sama LPDP-nya. Apalagi kalau udah tikban ya udah pasti udah tahu tikban ya Iya, tikban bantuan. Itu cepet banget. Sementara saya membandingkan di sini dengan teman-teman saya yang PPI. PPI biasanya guru ya. Eh, Uni Samsung. Ini HP Samsung atau kayak gimana nih? Uni Tari nama beliau Uni Tari. Unitari. Oh, Itu BPI saya melihat kemarin ada pencairan dananya yang terlambat. Apalagi untuk yang di luar negeri kemarin sempat menyedihkan lah teman-teman di benar, luar negeri. benar, Nah, benar, udah benar pasti nih, tahu. benar nih. Silakan udah. Tahu, tahu. Saya udah Menurut kontak udah. sama adik-adik yang BPI. Aduh, kasihan banget, kasihan banget. Kalau BPI sering bermasalah sih, setahu saya Uni. Jadi LPDP sih lebih lancar karena Ya. langsung kan. Mm-mm. Karena LPDP itu langsung turunan dari Kemenkeu, kita kita bilang ya. LPI itu sama dengan LPDP-nya. Jadi ada Mm. beberapa ya tahapannya gitu. Jadi harus hati-hati sih. Mm-mm. Better LPDP ya udah ya. Iya, better LPDP lah gitu. Kalau PPG sekarang, nah itu pertimbangan lah Unis. Kita nggak bisa juga sih. Karena PPG itu, Uni guru juga ya Uni ya. Saya nggak kurang paham karena saya nggak di pendidikan, saya kurang paham. Boleh selesai PPG Uni bisa diambil LPDP-nya, selesaikan dulu PPG-nya, nanti lanjut LPDP untuk S2-nya atau Ya. S3-nya ya. Nah, selesaikan dulu nggak apa-apa. Bisa itu Uni, insya Allah. Ini ada pertanyaan, udah eh, S2, S3 Dari udah. uh, oh udah saya jawab Uni di chatnya sudah saya jawab. Saya dulu ambil magister ya udah ya dari BP. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Umar. Beliau nanya, apakah linear prodi penting udah Uni kasusnya untuk magister ya udah. Udah nih. Jadi menurut saya, karena saya magister juga, kemarin saya nggak linear ya teman-teman. Kalau boleh sedikit cerita, saya S1-nya teknik mesin, duanya environmental science, ilmu lingkungan hidup, fokus dari marine coastal management laut dan semua bibir pantai. Itu nggak linear banget. Dari teknik ke sains. Jadi sebenarnya gimana kita menjelaskan nanti di esainya sama wawancara itu sebenarnya nggak masalah sama di LPDP nggak ada nggak dipertanya nggak dari permasalahan tapi bakal ditanyain kenapa kita mau pindah itu sih palingan dan itu waktu wawancara saya ditanya kenapa pindah jurusan kebetulan apalagi kalau teman-teman udah ada pekerjaan dan diminta pindah itu lebih bagus jawabannya saya malahan belum dapat pekerjaan saya pindah jurusan nah tapi alhamdulillah saya punya alasan yang kuat dan saya juga pernah tanya ini tadi ada Uni Hasanah masih di sini nggak ya? Udah pergi ya? Dia nanya tadi soal pertanyaan, kebetulan saya juga pernah ditanya, mau dipindahin ke jurusan yang lain, atau ke kampus yang lain. Itu saya tetap di jurusan saya pilih. Nah, itu salah satu hal yang harus kita pertahankan. Kalau kita udah ngambil jurusan. Gitu sih. Mungkin itu ada tambahan nih.
Yang penting ini ya udah Umar, jelas benang merahnya ngapain pindah atau nggak linear. Iya, benar-benar, benar Terus sekali. kontribusi setelah itu ngapain gitu. Jangan kayaknya ini lebih enak dibandingkan ini ya udah lebih gampang ya udah. Jangan Jangan sampai seperti itu ya. jangan Ya. kayak gitu gitu takutnya nanti ini ya atau ini bakalan juga kita tuh nggak hanya itu gitu. Kita juga diposisikan pada tempat yang bikin kita ragu contohnya. Kan jurusan kamu sebelumnya ini kenapa ngambil yang B sementara sebelumnya kamu A misalkan. Nah, kita bakalan nanti ditawarin lagi kalau kayak gitu ya udah C juga mirip nih sama jurusan kamu atau kamu Iya. nggak ingin jurusan kamu nggak ingin ke ini dalam negeri aja misalkan kita ngambil luar negeri ya udah dan itu bakalan disilang-silangin dibikin ragu juga dipertanyakan juga tapi kalau seandainya udah Umar tahu kenapa harus berseberangan kenapa pindah prodi gitu eh, itu bakalan lebih gampang untuk menjelaskannya gitu dan ambil benang merahnya. Kenapa sih saya harus pindah atau enggak linear lagi sama yang sebelumnya gitu. Rata-rata pada lolos kok. Udah Umar kalau misalkan beliau nggak ini ya nggak linear tapi tahu benang merahnya di mana. Insya Allah ya udah ya. Ini contohnya udah Agus produk tidak linear. Nah, ini pertanyaan dari Uni Nandini. Mungkin terakhir ya, Uni udah 8:30 soalnya takutnya nanti kelamaan ini. Kalau saya tenang aja, ya takutnya nanti kelamaan. Oke, itu pertanyaan dari Uni Nandini. Gambaran tingkat kesulitan untuk skolastik nih. Kalau dari saya sih Unia, habis ini Unia nih ya. Kalau menurut saya karena saya pernah ikut tes PNS juga, hampir-hampir sama lah menurut saya. Nggak jauh beda sih kesulitannya. Gitu. Nggak jauh beda. Dan materinya juga dulu nih saya belajar tuh juga materi untuk tes PNS saya belajar. Jadi saya cuman baca-baca itu aja, nggak ada ikut-ikut bimbel, langsung aja. Gitu sih kurang lebih. Kalau tingkatin 1 sampai 10 ya, apa ya levelnya? Aku sih nggak pernah dibikin level. Pokoknya nanti gimana ya? Mungkin saya kasih aja lah. Level 6 lah ya, cabenya. Udah kayak Level 6 lah. Milkapon ya udah. Dibandingkan sidang tesis S2 pas dulu keluar di luar negeri, menurut saya ya masih di level 6 lah. Kalau tesis tuh Nah, udah di level 8, 9. nah oke. Iya benar. Mungkin Setuju. kayak gitu. Mungkin ada. Unit kalau untuk kesulitan itu tergantung kita siap nggak siapnya ya Uni. Tapi kalau pribadi dari saya, teman-teman ada yang bilang kalau pribadi dari saya LPDP itu sedikit di atas CPNS udah Oh gitu menurut ya. saya. Ya, di atas karena ini penalaran ada penalaran bukan ya perbandingan saya lupa di tahap terakhir itu menurut saya cukup sulit karena itu ada pemecahan masalah berupa soal teks itu cukup sulit dan cukup panjang dengan waktu yang terkesan rasanya kalau udah ujian tuh singkat banget gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang untuk LPDP kalau kata Uni tanyanya 1 sampai 10 saya katakan kayaknya 8 ya Uni ya gitu. 8 untuk tingkat kesulitan. Tapi insya Allah bisa nanti diikuti dengan baik kalau persiapan Uni sangat matang, terus rajin latihan karena sekali lagi ada waktu yang mendesak kita, yang berusaha membuyarkan konsentrasi kita meskipun udah ini ya udah ahli banget gitu. Terima kasih. Ini terakhir ya, terakhir udah Ariel ada satu lagi. Boleh kita jawab? Boleh udah silakan. Seandainya jurusan S1-nya A, S2-nya B, S3-nya nya ambil A, B atau C ya. Ada perlu nggak kalau untuk dosen? Eh, Menurut saya ya udah ya, kalau untuk di Indonesia itu berpengaruh banget dah. Serius. Saya udah ngalamin sendiri, sorry udah ikut PNS, biasanya ada yang banyak, ada bukan ada ya, banyak yang minta linear. Tapi kalau kampusnya satu misalnya anggap kampus A itu buka, mereka mengharapkan linear biasanya. Nah, saya sendiri nggak ngalamin. Nah, saya praktek ternyata nggak, mereka butuhnya linear. Saya sekarang Universitas Jogja itu buka PTNBH. Tapi mereka
juga mintanya linear. USU juga buka acara, mintanya linear. Itu pengaruh untuk jadi dosennya udah, untuk jadi dosennya nanti. Tapi, nah ada tapinya, kadang kalau mereka orang skill kita tuh mumpuni udah ya, menurut saya itu pengaruh. Kalau kita mumpuni nih. Kalau untuk di Indonesia ya, kalau di luar negeri itu malahan jujur udah saya sendiri, saya di luar negeri itu saya banyak yang bilang dosen-dosen saya tuh kan dibutuhkan, tapi kita beda S2 S3-nya. Kenapa kayak gitu? Karena skill kita tuh banyak, tapi memang ada satu skill yang kita memang udah kuasai, terutama di S3-nya yang memang kita kuasai. Karena punya dosen dia tiganya itu hukum, satu S2-nya geografi, S2-nya malahan lingkungan. Nah, tadi dia ngajar di hukum internasional tentang lingkungan. Nah, kayak gitu. Dan dia juga ngajar GIS di kampus saya waktu itu, di Australia. Jadi menurut saya sih itu tergantung ya udah ya tergantung gimana udah mau taruh posisi udah nanti. Kalau Indonesia menurut saya berpengaruh untuk jadi dosen. Menurut saya ya. Oh nih, ini gimana nih? Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri beda lagi ya. Kalau kita di Iya, Indonesia itu dosen kita itu dituntut untuk bisa semuanya. Seperti ini apa? Kita peneliti juga, pengajar juga, pengabdian juga. Yang sering bermasalah itu adalah di administrasi takutnya nanti udah. Kalau soal keilmuan, oke lah kita nggak berbicara dulu. Tapi soal administrasi biasanya itu sangat berpengaruh, apalagi PTNBH. Biasanya dia minta linear, bahkan ada yang minta S1, S2, S3, linear ketiganya. benar, benar, Iya, benar. tapi kalau misalkan dia minta S2, biasanya S1, S2 itu linear. Tapi masih ada sebagiannya. Tapi saya lihat tuh jarang banget. Kecuali dosen-dosen saya yang lama-lama atau yang tua-tua dulu itu memang banyak yang S1-nya acak, S2-nya lain lagi, S3-nya lain lagi. Nah, Tapi kalau untuk sekarang itu sangat berpengaruh ke administrasi. Takutnya kalau administrasi kan gerbang ya, kalau di gerbang aja kita udah dicegal ya gimana mau lanjut benar, gitu ya. Jadi benar. kalau seandainya cita-cita udah memang seorang dosen, usahakan linear, tapi kalau seandainya Iya, saya pengennya praktisi, boleh loncat-loncat sesuai iya aja benar. gitu. Terima kasih. Apalagi buat lanjut S3-nya Uni tambahannya. Hmm, S3 tuh kalau hmm, bisa sama sama, S2-nya iya udah. benar. Saya Hmm, aja nanti lanjut insya Allah rencana kalau jadi itu lanjut itu lagi jurusan yang sama. benar. Nah, gitu. Mungkin semoga menjawab ya udah Arif. Hmm. Mungkin itu aja ya Uni ya, Oke, teman-teman. ini terima kasih kan Kak Nandini juga udah. Kayaknya udah banyak yang kabur ini. Oke, boleh. Eh, aduh, gimana ya? Udah, silakan udah penutupnya boleh sepatah dua patah kata. Saya dulu Uni. Mungkin terima kasih ya teman-teman semuanya udah Abang, Uni semuanya yang udah join sampai akhir. Semoga di batch kedua nanti lolos semua ya yang ikut di sini. Amin. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, pantengin terus IG-nya Mata Garuda Sumbar. Insya Allah nanti kita banyak program-program yang akan membantu untuk pendaftaran atau pendaftaran LPDP batch kedua ini. Insya Allah kita saling bantu. Nanti kalau jebol kan bisa jadi keluarga LPDP Mata Garuda Sumbar selanjutnya ya kalau dari Sumbar. Terutama tuh Mata Garuda lah se-Indonesia. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Udah ya, Uni, silakan Uni. Terima Kata-kata kasih dulu. udah, terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu di malam minggu yang berbahagia ini. Iya, iya, malam Saya minggu ya. sekarang lagi di Bandung dan gerimis. Sepertinya sangat ini ya, Bandung syahdu. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Maaf kalau seandainya kami kurang maksimal dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, nanti boleh DM Instagram Mata Garuda aja atau boleh langsung ke Uda Agus kalau boleh. Uda Agus, teman-teman berjuanglah, jangan surut apapun bentuk nanti rintangan di tengah-tengah teman-teman berjuang, yakinilah mimpi teman-teman itu sangat besar dan layak diperjuangkan. Eh, Dulu saya juga menjadi bagian dari teman-teman yang berjuang, belajar, bertanya, terus ikut seminar-seminar, terus mempersiapkan apa ya semua syarat yang saya kira butuh waktu yang lama seperti esai, bahasa Inggris, saya belajar juga dari nol gitu. Eh, tapi saya yakin gitu. Kalau belum bahagia, belum happy ending berarti itu belum akhirnya gitu. Jadi kalau akhirnya bahagia menurut saya memang barulah saya berhenti gitu. Saya harap teman-teman juga memiliki motivasi yang sama bahkan lebih dari saya. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan. Terakhir
Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Salam warahmatullahi. boleh istirahat dan boleh live dari Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada program-program Mata Garuda selanjutnya. Itu ada sekolah bahasa Inggris ya udah ada bimbingan Ya, juga nanti bakalan dibuka. Terima kasih teman-teman. dadah, assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Udah Gustiawan, Uni Terima Aminah. kasih udah Riko. Oke, Terima kasih Uni. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.